Oke, di video kali ini ya teman-teman, saya akan bikin tutorial atau tips atau metode lah ya. Caranya membuat tombol yang awalnya tuh nggak responsif itu jadi responsif. Tapi ingat, ini hanya dilakukan untuk tombol ori mesin aja ya. Kalau nggak ori mesin nggak usah dilakuin lah, karena tombol yang ori mesin kan mahal ya, cabutan juga awet gitu loh. Jadi jangan diginiin nih teman-teman ya. Nih coba lihat ya, ini saya zoom. Nah, ini jangan diginiin ya, jangan diginiin. Ini stick pelanggan saya yang udah langganan ini tuh kemarin sempat nyervis di tempat lain karena memang tempat saya tuh lagi agak penuh, jadi saya sempat tolak gitu kan. Nah, sekarang sticknya malah kayak gini. Ini baru pertama kali saya lihat kayak gini. Ini dua-duanya ya. Ini dua-duanya. Yang tombol ini juga dia disayat, kelihatan nggak? Saya nggak salah gitu loh teman-teman. Cara ini tuh salah, ngerugiin orang ini namanya. Ngerugiin yang punya stick gitu. Ya, nah lalu gimana caranya kalau misalnya tombol ori mesin itu tuh nggak responsif? Gini caranya, nih ya, lihat ya, perhatikan ya. Di sini ada tombol stick PS3 ori mesin. Ini ori mesin. Nah tuh, ori mesin tuh ciri-cirinya tuh kalau digetak gini tuh dia tuh mantul-mantul lah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia tuh mengkilat ya. Karbonnya ini tuh mengkilat. Ini apa mengkilat? Mengkilat ini adalah oksidasi. Jadi karbon ya, atau bisa disebut dengan grafit, ini tuh grafit ya teman-teman. Karena kalau karbon biasa arang itu dia tidak memiliki resistansi gitu, tidak bersifat konduktif. Tapi kalau grafit itu bersifat konduktif. Nah, jadi teman-teman, grafit ini dalam waktu lama ya tertentu, misalnya beberapa bulan gitu, itu dia akan terjadi lapisan oksidasi tipis di permukaannya, yaitu ditandai dengan warnanya mengkilat kayak gini. Nah, kalau mengkilat kayak gini berarti sticknya udah pasti nggak responsif dong bang. Ya belum tentu, tapi tergantung lapisan oksidasinya. Kalau oksidasinya udah tebal ya, nah itu biasanya kurang responsif kayak gitu. Tapi ciri-ciri mulai terbentuk oksidasi itu kayak gini, mengkilat kayak gini. Nah, caranya untuk membuat dia responsif lagi itu nggak usah disayat, cukup diginiin aja nih ya. Ini kita punya kuku kan, ini lihat ya, dia mengkilat kan. Nah, terus kuku ke saya itu ya teman-teman ya, ini ada hitam-hitam dikit. Oke lah, kita bersihkan dulu lah ya pakai alkohol lah ya. Oke, kita bersihkan kukunya. Nah, oke, kuku saya udah bersih ya. Nih, perhatikan ya. Ini saya keruk kayak gini, ini bersih ya. Tuh, bersih. Saya keruk. Awalnya kan tadi karbonnya mengkilat ya. Nah, tuh udah nggak mengkilat lagi kan tuh. Udah lebih ngedof kan tuh. Lebih ngedof kan. Dan kuku saya jadi hitam tuh. Ini karbonnya kekikis pelan-pelan teman-teman. Jadi bukan disayat caranya. Kalau disayat itu merusak, nanti malah tombolnya ini nih ya, tombol ori mesinnya dia udah empuk nih, udah enak nih. Nah, tapi gara-gara ininya disayat ya, makin tipis gitu kan, otomatis ketika dipencet kayak gini, itu dia lebih dalam mencetnya, lebih ke dalam gitu loh. Karena dia makin tipis ininya, jadi dia harus dalam banget gini baru si karbonnya nempel di PCB mika, karena dia udah disayat. Dan itu akan membuat tombol itu kerasa kayak cetak-cetak gitu, kayak ori pabrik ya, kedengaran suara cetak-cetak gitu. Ini cukup diginiin aja ya teman-teman ya. Kasihan yang punya stick kalau misalnya digituin. Terus terus juga karet ori mesin itu kan cabutan ya, nggak ada yang baru ya. Ntar lama-lama habis lagi kalau misalnya teman-teman disayat kayak gitu. Terus kalau disayat kan nanti jadi responsif juga gitu. Lah iya, tapi kan nanti bakal terkena oksidasi lagi, karena itu semua tuh siklus yang bakalan terjadi terus menerus gitu loh. Karbon ya, grafit itu akan tetap terjadi oksidasi, lapisan oksidasi ketika dalam waktu tertentu, walaupun udah disayat jadi responsif, tapi lama-lama nanti juga akan teroksidasi lagi. Masa mau disayat terus sampai habis? Ya gitu ya teman-teman ya. Nih tuh udah ngedof kan, dia udah nggak terlalu ini kan. Nah tuh kuku saya jadi hitam. Ini gerusan dari grafitnya, tapi dia sedikit, nggak nyampe bikin ininya rusak gitu loh.
tuh kan masih bagus kan. Ya seperti itu loh teman-teman ya. Jadi ya saya mungkin bakal ada orang yang nggak suka sama video ini, kayak seolah-olah tuh ini orang kayak sok tahu banget, ini orang kayak sok-sokan banget gitu, nyalahin para teknisi gitu, nyalahin cara-cara para teknisi gitu. Saya nggak nyalahin teknisinya, saya nyalahin caranya yang emang salah, ngerugiin orang. Itu terserah kalian, kalau mau ngerasa apa ya nggak suka ya terserah, karena memang yang saya ucapkan dan yang saya ini tuh bener, dan ini demi kebaikan orang-orang juga gitu loh, demi kemudahan para teknisi juga kalau mau nyervis lagi gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak suka dan justru malah nggak mau pakai cara saya ini, ya udah silahkan, itu berarti emang kalian yang emang seperti itu gitu. Itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.